Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Hawi Kiranalia di podcast Arvidek episode 2. Jadi hari ini kita akan ngobrolin terkait design thinking. Nah, Bu, jadi tuh saya pengen curhat, Bu. Kemarin ini saya coba untuk ngembangin media pembelajaran, tapi kok masih salah aja. Padahal tuh saya sudah mengerjakan dengan sepenuh hati. Saya udah tanya teman-teman saya, udah cari inspirasi sana sini, udah saya gabungin semuanya, udah kayak bagus banget gitu, Bu. Tapi kok kenapa masih belum bisa diterima ya? Itu kira-kira kenapa ya, Bu ya? Oke, aku tahu. Pasti kamu mengembangkannya itu asal ya. Artinya ada bahan ini jadiin satu, terus ada lagi bahan masukan temanmu semuanya kamu masukkan. Betul. Terus kemudian kamu nggak punya konsep sendiri nih. Jangan-jangan kayak gitu. Iya betul, karena kan saya mikirnya semakin banyak yang saya masukkan kan jadi kayak semakin lengkap gitu ya Bu ya. Iya. Jadi kan jadi untuk peserta didik juga wah lengkap banget ini media pembelajaran. Ternyata bukan seperti itu ya Bu ya. Ya enggak lah, jadi kalau kita mengembangkan sesuatu, apapun itu yang kita kembangkan, misalnya media pembelajaran ya harus terkonsep, harus ada tahapan yang jelas begitu ya, harus ada metode yang jelas yang kita ikuti. Ini yang kadang-kadang sering dilakukan juga nih sama mahasiswa gitu ya. Kalau misalnya mau mengembangkan, yang penting ada, yang penting jadi, yang penting mengumpulkan tanpa dipikirkan sasarannya siapa, kemudian konten materi yang tepat bagaimana, lalu kemudian ini akan dimanfaatkan bagaimana dan seterusnya itu nggak dipikirkan. Jadi harus kalau kamu nanti mengembangkan lagi harus punya konsep dengan metode penelitian atau pengembangan yang jelas seperti itu, sehingga ya itu tadi nggak asal gubrak-gubuk semuanya kamu hasilkan terus nanti hasilnya pasti tidak akan bisa maksimal dan tentu saja nggak bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Apa mungkin karena saya juga mengerjakannya tanpa empati, tanpa rasa ya Bu ya. Soalnya saya pengennya tuh ya pokoknya apa yang saya punya, yang ada di pikiran saya tumpahkan semua gitu. Nah itu yang kadang-kadang menjadi problem ya, kalau misalnya kita mengembangkan, kita berpikir, ini mudah kok gitu kan, siswanya pasti bisa gitu kan, kalau misalnya mau membahas tentang materi sejarah tertentu, ini pasti mudah. Nah kita jarang gitu ya untuk melihat kebutuhan itu dari sisi penggunanya. Kalau kita lihat dari sisi penggunanya, padahal yang dibutuhkan bukan itu misalnya. Kita mengembangkannya video, padahal yang dia butuhkan adalah bagaimana memahami materi tersebut untuk bisa menganalisis, padahal yang dibutuhkan infografis misalnya kayak gitu. Jadi kita harus paham gitu ya bagaimana pengguna atau penerima pesan kita itu, siswa atau orang lain itu akan memahami langkah-langkah atau materi itu dengan baik seperti itu. Jadi tidak bisa asal kita membuat, tidak bisa asal kita mengembangkan seperti itu. Sebenarnya apa sih Bu untuk kunci untuk bisa mengembangkan media pembelajaran yang baik itu? Karena saya kemarin nyoba-nyoba kenapa salah terus seperti itu. Iya, nah ini pasti nggak dibaca ya materinya gitu ya. Kalau misalnya mau mengembangkan sebuah media pembelajaran itu harus kita pahami bahwa yang tadi ya ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan gitu ya, ada metode yang perlu kita lakukan. Misalnya saya mengembangkan inovasi, nah ini nih ada kan contohnya digital high tech, atau saya mengembangkan Arcana atau media yang lainnya, itu kita gunakan tahapan penelitian untuk pengembangannya itu sendiri. Nah kalau untuk melakukan inovasi ada metode yang mungkin menurut saya itu mudah untuk diterapkan, mudah untuk diaplikasikan dan sesuai dengan analisis kebutuhan dan pemecahan solusinya itu tadi gitu ya. Jadi ada satu metode namanya metode untuk melakukan sebuah inovasi, yaitu disebut dengan design thinking seperti itu. Sudah pernah dengar belum? Design thinking ya Bu, saya dengar design thinking dari Bu Ulfa. Oke. Karena kemarin-kemarin saya dengarnya cuma lagu BTS Bu, jadi nggak tahu design thinking itu apa. Oke, mahasiswa zaman now lah ya, taunya BTS gitu kan. Jadi sebenarnya design thinking itu apa sih Bu? Apakah kita menyuruh teman kita yang dari jurusan desain untuk thinking, untuk berpikir, atau seperti apa? Nah itu pengertian yang kamu buat ya. Oke, untuk design thinking itu sendiri adalah segala sesuatu yang nantinya kita terfokus untuk melihat sebuah permasalahan, mengkaji sebuah permasalahan, menggunakan empati kita untuk menghasilkan sebuah desain atau karya gitu ya, sesuai dengan pemecahan
solusi, jadi memberikan solusi dari permasalahan orang lain. Jadi awalnya itu seperti itu, tapi pada perkembangannya design thinking ini dikembangkan untuk menghasilkan kreativitas ya, kayak tadi untuk menghasilkan kreativitas dan inovasi begitu ya, dengan tahapan-tahapan dimulai dari penentukan masalah, kemudian mengkaji dari mana yang menjadi masalah utama, kemudian kalau sudah menghasilkan masalah utama itu bagaimana itu akan dikembangkan menjadi ide-ide ya, misalnya mencetuskan sebuah ide, lalu kemudian kalau idenya sudah jadi dibuatlah namanya prototypingnya gitu ya, tahapan-tahapannya ini kontennya akan apa, kemudian medianya akan menggunakan apa. Kalau semua sudah selesai maka kita produksi. Mau mengembangkan media boleh, platform juga boleh, maksudnya produk ya, kayak gini kan produk, atau platform digital misalnya kayak rumah inovasi misalnya kayak gitu, dan lain-lain, itu bisa gitu ya, untuk kita bisa mengembangkan, membuat, lalu kemudian kalau sudah jadi produknya diuji cobakan dan divalidasi. Jadi tidak asal kalau misalnya kamu hadir membuat terus kamu gunakan ke siswa, itu juga harus hati-hati apakah siswanya nanti memahami atau tidak, seperti itu. Terus apa sih Bu yang membedakan pendekatan atau metode design thinking ini dengan yang lain gitu? Iya, jadi kalau misalnya ini biasanya permasalahan mahasiswa juga guru dan kita ya, kadang-kadang kalau mau mengembangkan ini asalah pakainya pakai metodenya Sadiman, yang inilah pokoknya menggunakan Tyagarajan dan sebagainya. Jadi setiap metode itu sebenarnya memiliki kekhasan masing-masing begitu ya. Apa yang kemudian membedakan design thinking ini sebenarnya terletak pada langkah-langkah prosedurnya, tapi tujuannya sama kok, menghasilkan inovasi kan, seperti itu. Tapi kalau misalnya kalau saya mengembangkan misalnya bahan ajar atau desain pembelajaran, saya lebih condong menggunakan Tyagarajan karena memang desain itu diciptakan atau langkah-langkah itu diciptakan untuk menghasilkan desain pembelajaran dan pengembangan bahan ajar yang lebih konkret. Tapi kalau saya mengembangkan media misalnya, saya memilih untuk mengembangkan dengan design thinking. Nanti kalau misalnya saya mengembangkan media yang lain atau bahan ajar yang lain, saya mungkin menggunakan metode yang lainnya, seperti itu. Jadi sebenarnya semua metode itu memiliki kekhasan. Jadi alasan yang paling mendasar kenapa, yang paling tepat seperti apa, itu secara teoritis harus kita pahami, lalu kemudian kita aplikasikan sesuai dengan langkah-langkah prosedur. Nah ini yang kemudian seringkali terjadi gitu ya. Metode ini, kemudian metode desain thinking misalnya, kemudian atau pendekatan desain thinking misalnya, kemudian digabung dengan Sadiman, akhirnya kayak dikolaborasi, itu tidak bisa gitu ya. Kalau saya sih gunakan satu, tapi kemudian langkah-langkah yang disajikan itu konkret, seperti itu. Baik, berarti sesuai dengan bagaimana tahapannya gitu. Iya. Terus untuk prinsip dari pengembangan menggunakan design thinking ini apa saja Bu? Iya, jadi kalau tadi sudah saya jelaskan ya untuk langkah-langkah secara lebih konkretnya. Jadi yang pertama tadi kan analisis kebutuhan dan permasalahan gitu ya. Kalau misalnya kita ke kelas, setiap kelas itu kan khas, setiap kelas itu kan unik. Misalnya kelas 10 berbeda dengan kelas 11. Nah di kelas 10 mungkin kita lihat nih analisis karakteristik peserta didiknya, punya masalah apa. Misalnya, mereka punya gadget, tapi gadget itu tidak dimanfaatkan dengan baik untuk proses pembelajaran. Mereka kemudian waktu kita mengajar ternyata mereka banyak yang kemudian main game nih, atau kemudian karena generasi milenial ya, jadi mereka lebih asik untuk menggunakan berselancar melalui media sosial. Kemudian mereka tidak termotivasi, tidak memiliki minat atau merasa bosan untuk belajar sejarah. Nah, lalu kemudian dilihat hasil belajarnya jelek, tidak memenuhi standar minimum seperti itu ya misalnya. Jadi itu kan banyak masalah di kelas. Bisa jadi dari gurunya, bisa jadi kurang sumber, bisa jadi dari konten materinya sulit dipahami dan seterusnya. Nah, ini kan banyak masalahnya. Dari semua masalah itu kita lihat gitu ya, apa sih yang dibutuhkan oleh siswa kita gitu ya. Jadi analisis kebutuhannya disesuaikan dengan karakteristik belajar mereka, analisis permasalahannya disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kalau sudah kita tentukan dari sekian itu, apa metodenya mau diperbaiki, apa mau mencari solusi untuk mengembangkan medianya atau bahan ajarnya,
atau alat evaluasinya atau sumber belajarnya baru kita tentukan. Misalnya masalah yang paling mendasar adalah yang ingin kita selesaikan, dari sekian masalah itu kita menemukan satu masalah utama, yaitu media pembelajaran misalnya kayak gitu. Nah itu kan sudah menemukan. Tadi banyak kita kerucutkan jadi satu gitu ya, bagaimana kita mengembangkan media pembelajaran. Lalu kalau sudah tahu, kita analisis lagi kebutuhan tentang media pembelajaran. Oh selama ini ternyata gurunya masih memanfaatkan peta, tapi belum yang peta digital. Kemudian belum pernah mengembangkan augmented reality, belum pernah misalnya mengembangkan media pembelajaran komik digital dan lain sebagainya. Dari situ kebutuhan mereka, padahal untuk supaya nggak jenuh dalam belajar, supaya konten materinya itu lebih menarik, maka kita punya ide. Nah, dari ide itu kita kembangkan. Jadi nggak kayak kamu tadi, asal ini campur, yang ini campur dijadiin satu gitu ya. Jadi dari ide itu kita pikirkan, oh iya, yang ini ternyata sudah orang lain sudah pernah mengembangkan. Lalu kemudian kita lihat ya peluangnya apa gitu ya. Oh ternyata media pembelajaran sejarah untuk materi apa ya, misalnya saya contohkan satu materi tertentu tentang candi misalnya kayak gitu ya. Nah ini belum banyak siswa saya bisa membedakan candi-candi dengan langgam Jawa Tengah, Jawa Timuran misalnya kayak gitu. Nah ini peluangnya berarti kalau dihadirkan teks kan agak susah, gotong candi ke kelas juga nggak mungkin gitu ya. Jadi saya kepikiran kenapa sih nggak mengembangkan augmented reality misalnya kayak gitu. Nah ketika ide itu kemudian tercetus, segera browsing gitu ya, cari sumber-sumber literatur terkait dengan konten materinya, kemudian ini kita analisis berdasarkan temuan masalah tadi, juga berdasarkan analisis yang jelas gitu ya, kayak melalui observasi, kemudian bisa kita wawancara, kemudian bisa dengan dokumentasi dan lain sebagainya. Lalu kalau sudah kita cari, kita buat dari ide kita itu supaya lebih matang. Jadi kita kelompokkan, kenapa sih menggunakan, selalu kita pertanyakan, kenapa harus menggunakan augmented, kenapa harus infografis, kenapa harus video misalnya kayak gitu. Kalau sudah kita menemukan ide itu, segera disusun prototipenya. Jadi kalau misalnya dengan design thinking ini sebenarnya kita boleh kolaborasi. Kamu misalnya kolaborasi sama Mas Fatah atau Mas Rafli gitu ya, untuk menghasilkan sebuah media pembelajaran tertentu dalam video atau mungkin membuat film dokumenter kayak gitu, atau augmented reality tadi. Nah ini kan kamu nggak punya kecakapan untuk ambil gambar, shoot gambar gitu. Yang penting konsep kontennya itu dari kamu gitu ya. Jadi disusun, dibuat dari desain konten materinya, dibuat prototypingnya. Misalnya menu utamanya akan memuat apa saja, submenunya. Oh submenunya akan mengkaji beberapa hal. Nah ini harus diturunkan dari kurikulum gitu ya. Jadi kita nggak bisa asal buat. Misalnya tujuan pembelajarannya tadi ya, siswa mampu menganalisis perbedaan langgam Candi Jawa Tengah, Jawa Timuran. Dari situ kita breakdown dengan menggunakan materi. Tapi kan siswa kan nggak mungkin ya, kayak kamu langsung minta, ini minta dong dianalisis gimana caranya, kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi kita misalnya di menu kontennya kita buat prototypingnya, misalnya siswa paham dulu tentang pengertian candi, fungsinya, kemudian hal-hal yang arsitekturnya, lalu kemudian baru berdasarkan beberapa ahli dan lain sebagainya sesuai literatur, kemudian kita konsepnya nanti ada apa saja, oh saya masukkan konten dan kuis dan gambar dan lain sebagainya, itu prototipenya harus jelas dulu, baru datang ke Mas Fatah, baru datang ke Mas Rafli, ayo kita, saya mau bikin kayak gini. Jadi bekerja sama dengan pengembang yang lainnya yang mungkin lebih matang lah untuk membantu hal-hal yang sifatnya teknis. Tapi jangan salah ya, kamu nggak punya konsep, nggak punya ide, langsung ke pengembang karena dia punya keahlian, kamu bikinlah ini videonya, itu yang nggak boleh itu ya. Jadi kalau prototipenya sudah, hasilnya pasti akan terstruktur, tertata gitu kan, karena orang lain akan mudah untuk menerjemahkan apa yang diharapkan oleh kita. Nah kalau sudah seperti itu kita produksi gitu ya, kita buat medianya, augmented reality-nya kita buat, videonya kita buat, kayak saya buat Arvidek berarti saya bikin augmented reality-nya saya bikin, kemudian berikutnya saya bikin infografisnya, saya membuat komik digitalnya, terus terakhir saya bikin kuisisnya untuk menghasilkan kuis yang baik seperti itu secara digital. Nah kalau sudah diproduksi maka langkah selanjutnya adalah divalidasi, jadi diuji. Dari pengujian itu kemudian kita akan mengetahui gitu ya, valid atau tidak media kita. Kalau misalnya belum valid karena ada beberapa yang harus kita revisi, ya kita revisi dulu gitu. Jadi isinya harus benar-benar bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan,
Ada cara memvalidasi, itu bisa ke validator ahli yang memang kompeten di bidangnya untuk media pembelajarannya, kemudian untuk konten materinya dan seterusnya, baru kemudian itu digunakan begitu. Jadi langkah-langkahnya harus jelas dulu. Kalau misalnya saya tanya ini valid enggak gitu kan? Kalau misalnya kamu bilang valid, buktinya apa? Jadi secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini ya Bu ya, sesuai dengan prosedur Iya. harus dilakukan langkah-langkah yang sistematis, jadi Iya. nanti hasilnya biar bisa maksimal. Iya betul. Bisa dicoba, nanti saya coba untuk mengembangkan. Kayak aku tunggu ya, jadi harus punya inovasi lah. Waduh, nggak ada pressure ya di sini. Iya. Terus ini Bu, kalau misalnya kita tadi sudah mengembangkan media pembelajaran begitu ya, yang sesuai Iya. dengan model design thinking tadi. Iya. Terus bagaimana sih Bu cara menerapkannya kepada siswa atau pengguna gitu, supaya nanti bisa sesuai seperti itu. Kadang kita mengembangkan seperti ini, tapi waktu pelaksanaannya kok tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Iya, karena kan tadi kita berangkat dari kebutuhan siswa ya. Kebutuhan siswa dalam hal ini adalah permasalahan yang mereka alami. Jadi kita kembalikan lagi ke siswa dalam bentuk desain pembelajaran dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang konkret. Nah, kita bisa menentukan model pembelajaran yang sesuai. Misalnya kayak tadi ya, karena ada keterampilan. Jadi kalau kita mau mengajar itu kan ada 3 komponen utama yang harus kita ajarkan kepada peserta didik. Dari aspek kognitif, kemudian afektif, dan psikomotoriknya gitu ya. Mungkin cara yang paling mudah adalah melibatkan cara berpikir mereka. Kita bisa menentukan model-model pembelajaran yang sesuai. Misalnya kalau mau mengajak mereka membuat juga kan bisa ya, kalau siswa-siswa SMK kemarin kalau misalnya ngajar siswa SMK, kadang-kadang mereka dari multimedia mereka bisa diajak berkreasi, nanti berarti kita menentukan model pembelajaran berbasis proyek, bagaimana kita memberikan arahan kepada mereka, menentukan tema sampai mereka bisa menghasilkan media tertentu, atau model lain misalnya berbasis masalah, karena kita fokusnya untuk mereka bisa diberikan problem untuk bisa dianalisis misalnya dengan tahapan model pembelajaran, sintak pembelajaran berbasis masalah dengan media pembelajaran yang kita kembangkan itu juga bisa. Atau yang terbaru kadang kita misalnya mengembangkan IGD Wija juga mengembangkan model pembelajaran yang mencerdaskan gitu ya, untuk mengikut sertakan cara berpikir mereka begitu untuk menghasilkan sebuah inovasi juga, jadi bersama-sama dengan peserta didik. Jadi model pembelajaran itu sebenarnya banyak, cuma masalahnya saya seringkali menemui kesalahan mahasiswa saya yang saya uji untuk skripsi gitu ya. Kadang-kadang mereka itu medianya bagus, Ki. Kalau misalnya menghasilkan pengembangan itu sangat bagus. Tapi ketika saya runtut nih di rencana pelaksanaan pembelajarannya, itu nggak menemukan medianya ini diterapkan jam berapa, di menit keberapa dalam pelaksanaan pembelajaran. Artinya apa? Kadang-kadang kita bisa mengembangkan baik lepas dari medianya, tapi ketika menerapkan itu juga nggak pas waktunya ya. Kita harus mengkombinasikan. Tadi di awal saya jelaskan ada sumber belajar, ada bahan ajar, ada media pembelajaran, ada alat evaluasi. Nah, tahapannya ini harus jelas. Kapan saya menggunakan media pembelajaran? Misalnya pada kegiatan inti, karena tadi menganalisis tentang langgam candi, misalnya perbedaan langgam candi, misalnya di bagian akhir, ya yang bagian pertama berarti kan tidak menggunakan media itu. Mungkin bisa bahan ajar, bisa juga dengan hal yang lainnya seperti itu. Jadi konkret gitu ya, supaya apa? Tahapannya itu juga jelas, kapan itu kemudian dilakukan. Dan alokasi waktunya juga jelas begitu. Jadi kita harus benar-benar berpikirlah model pembelajaran yang sesuai untuk kelas kita itu seperti apa, sehingga pendekatannya jelas, strateginya jelas, modelnya tadi sudah ditentukan, sehingga teknik dan taktiknya sampai menghasilkan inovasi yang baik untuk kelas kita sesuai kebutuhan itu tercapai gitu. Jadi nggak asal bikin, asal buat, nanti jatuhnya asal-asalan juga. Iya. Orang kita untuk make up aja masih harus memilih yang Nah, begitu, tidak betul. asal-asalan. Media pembelajaran juga harus sistematis, harus konkret seperti itu. Iya, benar. Nah, baik Bu Ulfa, jadi tadi sudah ini ya, Bu Ulfa menjelaskan banyak sekali terkait bagaimana untuk menerapkan media pembelajaran ke pembelajaran juga, terkait design thinking juga. Terima kasih banyak Bu Ulfa memberikan banyak sekali insight untuk saya yang sangat istilahnya noob atau newbie mungkin ya kalau istilahnya sekarang itu terkait media pembelajaran. Tadi saya sudah menggabungkan berbagai macam media pembelajaran jadi satu. Saya kira video 1 jam itu bagus kan, lengkap gitu, ternyata memang tidak sesuai, harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau pengguna. Iya, betul. Terima kasih banyak Bu Ulfa atas Sama-sama, waktunya hari ini. ya.
Semoga ini pendengar juga mendapatkan insight yang banyak begitu ya dari Bu Ulfa juga gitu. Saya juga yang pasti di sini mendapatkan insight yang luar biasa banyak gitu. Dan mungkin Bu Ulfa bersedih, saya bersedih karena tidak bisa melanjutkan podcast ini, tapi jangan khawatir, kita akan kembali lagi di podcast Arvidek yang episode 3. Nantikan ya, jangan lupa. Sampai jumpa. Salam Cakrawala UM, the only one.